merobek syal wanita, membuat pria itu kesal. Dia menyerang kiri kanan orang di sampingnya, sekali pukulan saja bisa menghabisi mereka, dan memantulkan kepalanya dan menendang sikunya, membuat pria itu terbang dengan kuat tenaga melempar ke bawah, membuat air di siraman pecah. Satu tangan saja dia berhasil menghabisi pria nakal itu. Para pria nakal tidak puas mengambil HP dan mengajak orang, malah ditendang menggunakan bola. Pria itu menginjak syalnya, menariknya hingga dia terbang dan terjatuh. Suatu bola membuat syal itu basah. Para pria nakal tersenyum. Doni mengambil syal dan menghantamnya, membuat pria nakal itu berlutut. Satu tendakan berhasil mengeringkan airnya. Lalu dia mengelilingi dan membelok, membuat tangan pria nakal itu kram, langsung memukulnya. Satu tendangan membuatnya terbang. Syal itu dianginin dan kering. Gerakannya sangat keren, membuat para pria nakal itu memberi dia jempol. Ini kita sebut saja Doni. Dia punya pengalaman yang luar biasa. 20 tahun lalu saat dia masih bayi, dia sedikit aneh. Kalau segera mengeceknya perapasannya dan mendengarnya, dia tidak punya detak jantung. Dan bayi itu luar biasa. Dia adalah pewaris orang tajir di sana. Perawat segera menelpon, malah dimatikan sama pengurus rumahnya. Ternyata orang tajir dan anak pengurus rumahnya lahir bersama. Dia ingin menukar anaknya, menyuruh anaknya menjadi orang kaya, tetapi dia tidak menyangka saat diganti anak orang kaya itu hidup loh. Tetapi pengurus rumah orang kaya itu hatinya dipenuhi dengan kejahatan. Saat mereka merebut, membuat perawat itu jatuh dari sana. Sedangkan pengurus rumah meneruskan untuk merawat anak tajir itu. Dia selalu tidak menyukainya. Doni selalu ranking nomor 1, tetapi dia malah membalasnya dengan marah. Ikat giginya sudah 25 tahun, bahkan bulunya sampai sudah hilang. Dia tidak memberikan yang baru. Doni berusaha mendapatkan beasiswa, malah disuruh pengurus rumah berhenti. Ayahnya sangat jahat kepadanya, dan adiknya malah kebalikannya. Tindakan Doni menarik perhatian wanita bos besar ini. Hari itu dia membawa Doni bertemu dengan rekan kerjanya, dan menyangka saat dia berbicara, dia ingin mengambil hak perusahaannya dan masih mengancamnya, membuat emosi yang ditahan 25 tahun ini hampir saja meledak. Satu tatapan pria itu dan penjaganya yang keren maju ke sana. Doni mengambil dasinya dan mendorongnya, menarik membuat penjaga itu terbang, lalu kepalanya yang kuat mengenai lantai. Saat dia bangun, dia tendang lagi, membuat penjaga itu kalah. Ada yang kesal dan kesana, menggunakan kursi dan memindahkannya. Sekali tendang saja sampai dia berlutut, dan menarik dasi dan memukulnya, membuat dia sampai terbang keluar. Dia menghindari dan mengangkat kakinya, menendang lututnya, membuat dia terbalik, menarik dasinya dan jatuh ke bawah. Bahkan Doni tidak meninggalkan bangku. Penjaga yang keren itu sampai bingung. Dia duduk di sebelah bos dan membujuknya. Akhirnya bos langsung menyetujuinya. Saat Doni dan wanita itu pergi keluar, semua itu menarik perhatian bos besar. Ternyata Pak Tua ini adalah ayah kandung Doni. Dia adalah orang kaya. Dia suka sifat Doni, soalnya mirip sekali dengan dia saat muda. Tidak mirip anaknya yang lembut dan tidak keren. Dia ingin mencari wanita itu menjadi menantu, menyuruhnya menyelamatkan anaknya yang lembut. Lalu saat wanita diajak makan malam, langsung dilamar. Pada saat anaknya yang lembut memberikan cincin ke wanita, saat itu juga Doni juga menyukainya. Tetapi siapa suruh dia miskin banget? Diam-diam dia langsung pergi. Tiba-tiba wanita itu keluar dan terus-menerus memukuli Doni, memarahinya kenapa tidak menghadangnya. Ternyata wanita ini sudah memberi sinyal ke Doni. Dia ingin mencari orang kaya itu dan membatalkan pertunangannya, tapi dia terluka di lantai. Orang yang melukainya menguncinya dari luar, tetapi kepintaran Doni menggunakan tukang dan turun ke bawah, berhasil menyelamatkan nyawa orang kaya. Dan saat itu perawat menukar Doni sadar kembali. Sekejap langsung mengenali bayi itu. Rahasia selama 25 tahun ini akhirnya diberitahu juga. Ini sebenarnya adalah orang tajir. Saat lahir, malah diambil orang dan diganti ke anak miskin. Perawat senang langsung memberitahu kebenarannya. Akhirnya dia mengerti kenapa ayahnya sekarang sangat membencinya. Sedangkan menghadapi anak orang kaya itu dia sangat sabar. Saat perawat selesai berbicara, dia malah KO. Tidak ada yang bisa membuktikan identitasnya. Melihat ibu kandungnya yang sedang berjalan, dia tidak bisa menahan dan akhirnya mengeluarkan air mata. Pengurus rumah hanya bawel di sampingnya. Doni akhirnya tidak menahannya. Dia sampai ke rumah yang seharusnya miliknya, malah menjadi satpam di sana. Dia berjanji membalaskan dendam ayahnya. Dia dan kakek tajir itu mendapatkan penjahat itu. Kakek itu malah membujuknya. Akhirnya langsung membuatnya terjatuh. Doni dengan cepat ke sana, mendorong pintu membuat dia terbang. Menginjak di sana, dan pasir di sana itu naik. Menggunakan siku membuat pria itu terbalik dan menabrakkan orang itu. Satu tendangan berhasil menyelesaikannya. Dan sekali lagi menabrak adalah trik orang kuat ini. Lalu dia mendorong sekali, berkata siapa lagi? Memegang sebuah senjata, dorongnya ke bawah dan kembali ke atas. Satu tonjokan membuat topinya terbang. Beberapa pukulan membuatnya bingung. Satu tonjokan lagi menerbangkan dia.
menggigit Pararon dan menaikkan bajunya dan terus memukul, menjatuhkannya dan tidak sengaja mengenai meja. Satu lemparan berhasil menyelesaikan perangnya. Doni menyadari hubungan dan orang tuanya tidak baik. Diam-diam mengurusnya, membuat mereka berkesempatan menyatukan hubungan yang terpisah. Mereka mengungkapkan kebenarannya, akhirnya saling menangis dan memeluk. Akhirnya berhasil menyelesaikan masalah beberapa tahun ini, hubungan orang tuanya kembali. Habis menyelesaikan, Doni berencana meninggalkan itu semua, malah dipanggil Pak Tua. Ternyata, perawat sudah memberitahu kebenarannya saat Pak Tua ada di luar mendengarkan. Akhirnya, pria itu mengerti, merasakan Doni mirip sekali dengannya. Akhirnya Doni dan ayah kandungnya berpelukan dan menangis. Akhirnya, mereka berhasil menjalani hidup yang harmonis.